Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti dan di samping saya ada Rosiana Salma Sutisna. Adanya kami di sini ingin mempresentasikan tentang materi hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini kita ambil dari materi kelas 11, yang lebih tepatnya materi fluida statis. Nah, kenapa batu yang sangat kecil bila dicelupkan ke dalam air bisa tenggelam, sedangkan kapal yang sangat besar bisa terapung di atas air? Kalian pasti penasaran kan? Kalau begitu, tonton sampai akhir ya. Hukum Archimedes ditemukan oleh ilmuwan yang berasal dari Yunani yang bernama Archimedes, yang bunyinya sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas yang besarannya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Semakin besar gaya apungnya, maka posisi benda dalam air semakin ke atas. Nah, setiap benda yang masuk ke dalam zat cair atau fluida maka benda berat tersebut akan berkurang. Kita lanjut saja ya. Nah, kita akan lanjut ke eksperimen dari hukum Archimedes ini. Ada tiga kemungkinan posisi benda yang berada di dalam air. Yang pertama yaitu tenggelam, yang kedua melayang, dan yang ketiga adalah terapung. Jadi di sini kita akan membuat telur ini ke tiga posisi tersebut, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Kita coba ke cup pertama ya. Oh ya, untuk bahan-bahannya di sini ada cup, 3 buah cup. Setelah itu ada telur 3 dan juga ada garam. Kemudian sendok untuk nanti mengaduknya. Kita lanjut untuk ke cup pertama. Kita isi dengan air. Kemudian kita masukkan 1 buah telur ke dalam air ini. Dan hasilnya telur akan berada ke bawah, yang dinamakan dengan tenggelam. Ini posisi tenggelam ya. Ini kenapa? Alasannya karena massa jenis air itu lebih rendah dibandingkan massa berat pada bendanya. Terus gaya apungnya ini lebih kecil dibandingkan gaya beratnya, seperti itu. Lanjut kita ke yang cup kedua. Kita juga menggunakan air sama. Kemudian kita masukkan 3 sendok makan garam ya teman-teman. 1, 2, 3 ya. Kita aduk ya teman-teman. Semoga berhasil ya. Kita aduk sampai merata. Kemudian kita masukkan 1 buah telurnya. Nah, ini melayang ya teman-teman, bisa dilihat. Melayang sedikit ya teman-teman. Nah, kurang ini ya. Kurang melayang ya teman-teman sepertinya. Coba aduk lagi ya. Kemungkinan kurang garam ya teman-teman. Kita coba lagi garamnya. Tambah lagi. Nah, ini udah melayang ya. Tadi kekurangan garam. Kelihatan gak ya di kamera? Nah, ini kenapa posisi benda bisa melayang seperti ini? Karena massa jenis airnya meningkat akibat ditambah dengan garam. Fungsi garam di sini untuk meningkatkan massa jenis air sehingga gaya apungnya juga meningkat. Nah, di sini gaya apung dan juga gaya beratnya seimbang, jadi membuat benda ini melayang gitu, atau si telur ini jadi melayang gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke eksperimen yang ketiga. Ini juga sama, stepnya kayak tadi. Kita isi dulu dengan air. Airnya diusahakan lebih sedikit dari yang 2 pertama tadi. Kita masukkan garam lebih banyak dibandingkan yang
kedua. Kita aduk ya teman-teman. Oke, sudah cukup. Kita lanjut untuk bentar, takutnya kelihatan. Tada, mendanya terapung atau sebagian ada di permukaan nih teman-teman. Nah, ini kenapa benda bisa terapung seperti ini? Karena penambahan garam yang cukup banyak membuat massa jenis airnya meningkat, sehingga gaya apungnya lebih besar dibandingkan gaya beratnya, dan massa jenis airnya lebih besar dibandingkan massa dari berat bendanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oh iya, jadi yang tadi di awal kita sebutkan, kenapa kapal bisa terapung di atas air padahal kapal itu besar ya, yaitu karena kapal memiliki prinsip hukum Archimedes ini gitu. Dan lagi pula di bawah bagian kapal itu terdapat satu ruangan kosong yang diisi dengan udara sehingga kapal tersebut bisa terapung. Gitu teman-teman. Lanjut kita ke contoh soalnya dan juga rumusnya ya teman-teman. Oke, di sini ada dua rumus yang bisa kita kita bisa menggunakan untuk memecahkan soal. Yang pertama ini ada rumus ini, yaitu FA sama dengan WU dikurangi WA, dengan keterangan FA adalah gaya apung atau gaya ke atas dengan satuan Newton, dan WU dengan keterangan berat benda di udara dengan satuannya Newton. Kemudian yang terakhir ada WA, berat benda dalam air dengan satuan Newton. Gitu. Lanjut atau teman-teman juga bisa menggunakan rumus yang ini. Jika soalnya lebih rumit, pastinya akan menggunakan rumus yang ini, yaitu FA sama dengan rho F kali gravitasi dan kali pi C. Dengan keterangan FA adalah gaya apung dengan satuan Newton, kemudian rho F sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kg per m kubik. Dengan gravitasi, setelah itu gravitasi di sini dengan satuannya m per s kuadrat, dan yang terakhir ada pi c dengan volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Nah, di sini kita juga punya contoh soalnya. Contoh soalnya sudah ada. Contoh soalnya adalah ini. Perhatikan gambar berikut. Ini ada timbangan ya, dan timbangan gambar yang sedang menimbang benda dengan berat bendanya itu 60 Newton. Tetapi ketika benda tersebut di dalam air, beratnya akan berkurang jadi 55 Newton. Nah, ini tuh sama kayak apakah teman-teman pernah menggendong orang di dalam air dan beratnya itu lebih ringan gitu dari yang seharusnya. Nah, itu juga merupakan prinsip hukum Archimedes gitu. Dan di sini dipertanyakan berapa gaya apung gaya ke atas yang dialami benda pada percobaan tersebut. Nah, di sini langsung jawab saja seperti menjawab soal pada umumnya. Diketahui ada WU itu apa? WU itu yang tadi berat benda di udara berapa, di sini 60. Kita tulis di sini 60. Kemudian WA-nya berapa? WA-nya itu berat benda di dalam air yang ini, yang 55. Tulis di sini. Kemudian yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya adalah berapa gaya apung. Gaya apung itu kan disimbolkan dengan FA. Kita tulis di sini FA, kemudian tulis tanda tanyanya. Lanjut ya. Lanjut kita jawab. Di sini ada FA, tulis rumusnya yang tadi, yang FA sama dengan WU dikurangi WA. Tulis WU-nya berapa? 60, kemudian dikurangi WA-nya berapa? 55. Terus di sini. Setelah itu sama dengan 60 dikurangi 55 itu berapa? 5. Nah, jadi hasilnya 5 Newton. Seperti itu. Haha, lanjut kita ke kesimpulan nih, teman-teman. Nah, kesimpulannya, setiap benda yang sebagian atau keseluruhannya terendam dalam zat cair atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut atau yang sering disebut gaya apung. Nah, ada yang lupa nih teman-teman. Tadi Apa ya? kita berasal dari kelas
12 IPA 7. Nah, mungkin hanya itu saja yang Iya. dapat kami sampaikan ya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.